Jadi untuk kita sebagai seorang muslim sudah sunatullah kalau lagi memperjuangkan agama Allah, menyampaikan hukum Allah, hinaan, cercaan, nistaan, bahkan mungkin ancaman itu sudah pasti ada. Dan hal itu jangan aneh. Hal itu sudah pasti. Jangan pernah takut karena Rasulullah pun hanya berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibul asfiya'i biaqabatil mujahidat wa as'ada qulubil awliya'i bil musyahadat wa khalasu asbahal muttaqina min zulmis syahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah, usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah, usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah, fa inna taqwa miftahus sa'adah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian tauhid, mengkaji tentang dalil ijmali atau dalil global akidah, baik akidah uluhiyah maupun akidah nabawiyah dan akidah sana'iyah. Dan mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu dasar ilmu tauhid ini kita semakin mengetahui dan memahami serta mendalami arti tauhid itu sendiri, dan kita lebih mengenal terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak lupa semoga selalu dan senantiasa rahmat dan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita sehingga kita dalam menjalankan ibadah selalu dalam lindungan rahmatnya serta inayahnya. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, murabi kita, Nabiyuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan tiada lain harapan kita selain daripada mengharapkan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwah, setelah kita menyelesaikan kajian tentang akidah uluhiyah atau dalil ijmali tentang ketuhanan atau mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya insyaallah kita akan mengkaji tentang akidah nabawiyah. Jadi bagian kedua tentang akidah itu adalah akidah nabawiyah. Artinya kita akan mengenal dan mengetahui para nabi dan rasul. Kenapa ada nabi dan rasul? Perlu saya ingatkan sebelum kita membahas ke akidah nabawiyah, perlu saya bahas dulu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi itu sama dengan Rasul. Jadi Nabi bukanlah Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Jadi sekali lagi, Nabi bukan Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Oke, jadi apa perbedaannya? Kalau Nabi itu adalah manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah karena ketakwaannya menjadi seorang nabi, tapi dia tidak diperintahkan untuk tabligh kepada umat. Itu namanya nabi. Sementara Rasul itu Allah angkat dia menjadi seorang nabi sekaligus diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat.
Jadi ya sampai sini kita bisa memahami perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi nabi itu manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan diberi gelar nabi dan tidak disuruh untuk menyampaikan risalah kepada umat, ialah seorang nabi. Lalu seorang rasul, kalau rasul itu manusia yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, kemudian disuruh oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat, dialah seorang rasul. Lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang nabi, mana orang yang orang biasa? Nah, di dalam beberapa kisah nabawiyah yang terutama kalau kita bisa ulas atau bisa baca atau kaji di kitab Qisasul Anbiya, di mana para nabi atau para rasul itu ketika seseorang akan diangkat menjadi seorang nabi itu mempunyai ciri-ciri tertentu, disebut dengan irhas. Seperti halnya Rasulullah SAW, salah satu contoh yang ada dalam Nabi Muhammad SAW yaitu beliau itu sedari kecil selalu diikuti awan, ya, selalu diikuti awan di atas Nabi Muhammad SAW itu selalu ada awan yang selalu menuduhi, yang selalu menaungi Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu tidak pernah kepanasan dan juga tidak kehujanan. Sekaligus Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dihinggapi lalat. Dan Nabi itu tidak pernah istilahnya menguap. Tidak pernah menguap seumur hidupnya. Itu salah satu tanda-tanda kecil yang Allah berikan kepada Nabi. Beda sama kita. Sama kita kalau istilahnya Nabi itu punya kecerdasan, punya ciri-ciri seorang nabi itu punya dari wajahnya sudah kelihatan, dari ciri-cirinya bisa kelihatan. Tapi untuk saat ini karena memang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, tapi zaman dulu bisa dipastikan bisa dengan mudah menemukan ciri-ciri seorang nabi, apalagi di Bani Israel, karena di Bani Israel banyak melahirkan para nabi dan para rasul. Jadi bisa dilihat, oh ini nabi, ini ciri-cirinya, bisa dibedakan. Tapi karena kita untuk saat ini mungkin kita hanya bisa melihat mana ulama, mana para aulia, mana para solihin, mana para kiai, para asatid, itu mungkin kita hanya bisa membedakan dengan ciri-ciri yang bisa kita lihat di Dhahiriyah. Nah, jadi sekali lagi perbedaan antara nabi dan rasul itu adalah kalau nabi itu manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi tapi tidak diutus kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Sementara rasul manusia biasa yang diangkat oleh Allah dan disuruh menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Nah, jadi sekarang mungkin ada pertanyaan, ada berapakah nabi, ada berapakah rasul? Nah, menurut ilmu atau dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kitab Usuluddin, bisa dilihat di sarah kitab Safinatun Najah dan sarah Sulamut Taufik, dan banyak lagi di tafsir Ibnu Katsir dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Pendapat yang paling masyhur nabi itu ada 124.000. Jadi nabi ada 124.000, sementara rasul itu ada 315 orang rasul itu. Jadi dari sini kita bisa membedakan, karena yang wajib diketahui dari 315 ini hanya 25 ya, dari sebagaimana yang kita ketahui dulu. Mungkin kita pernah menyanyikan dengan nada balonku ada 5 ya, contoh Adam, Idris, Nuh dan Hud dan sebagainya. Itu sudah kita, insya Allah para ikhwan semua sudah mengetahui nabi-nabi yang wajib diketahui. Nah, dari 315 ini pun yang 25 itu tidak semua rasul dari 315 ini, karena banyak ulama yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukan seorang rasul tapi seorang nabi, karena pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam belum ada umat, hanya anak-anaknya dan keluarganya. Cuma karena
Nabi Adam makhluk pertama di muka bumi yang diutus atau asal mula manusia itu diutus di muka bumi, maka ini digolongkan di Rasul, gitu kan? Nah, karena banyak para nabi pun yang tidak ketahui, Nabi Samuel, Nabi Sam'un Al-Ghazi, Nabi Hidir. Karena Nabi Hidir adalah gurunya Nabi Musa. Nabi Sam'un itu terkenal dengan nabi yang kerjanya cuma perang terus, gitu kan? Sebagaimana yang diceritakan di surah Al-Qadr, yang pahalanya atau ibadahnya Sam'un Al-Ghazi itu selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahunan lah. Nah, jadi siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan itu sama dengan ibadahnya Sam'un Al-Ghazi, yaitu nabi yang kerjanya tidak punya umat nabi itu, tapi kerjanya cuma perang gitu. Jadi Sam'un Al-Ghazi, karena punya gelar Al-Ghazi itu karena dia tukang perang. Sehingga di Indonesia itu banyak dipanggil dengan istilah Samson. Nah, Samson itu diambil dari kata Sam'un sebenarnya. Sam'un Al-Ghazi dari orang yang terkuat gitu. Karena beberapa kali, mungkin ratusan bahkan ribuan kali perang, Sam'un Al-Ghazi tidak pernah kalah. Nah, akhirnya dia dikalahkan oleh karena ada bocoran kelemahan disampaikan melalui istrinya. Nah, Iwan, akidah Nabawiyah ini jumlahnya ada 9, yaitu yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, dan yang jaiz ada 1. Jadi 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9. 9 ditambah kemarin 41, jadi 50. Sebagaimana kita sudah bahas di awal bahwa akidah itu ada 50, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Nah, apa saja yang ada di akidah Nabawiyah ini atau hal-hal yang wajib atau sifat-sifat yang wajib di Rasul? Yang pertama adalah as-siddiq. Artinya jujur. Mungkin di sini kita kasih terjemah jujur, dan mungkin dan mustahil Rasul itu mempunyai sifat al-kizib, artinya bohong. Nah, kenapa Rasul harus jujur? Karena kalaulah hukum yang Allah sampaikan itu manis semua, itu tidak mungkin Rasul berada di medan perang. Ternyata apapun hasilnya, hukum yang Allah berikan melalui wahyu atau melalui Al-Quran, kata Allah, ini perintah untuk berperang, maka Rasul paling depan berperang. Kalaulah Rasul bohong, tentu wahyu ini, wahyu terutama yang akan merugikan dirinya sendiri, itu tentu tidak akan disampaikan. Sekali lagi, kalau Rasul tidak jujur, mungkin hal yang merugikan dirinya dan yang akan mencelakakan dirinya itu tidak akan disampaikan. Kalau Rasul tidak jujur. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam itu berani meninggalkan anaknya, yaitu Kan'an. Terus Nabi Musa alaihissalam berani memerangi orang tua angkatnya yang telah mengurusnya sedari kecil, yaitu Firaun. Nabi Ibrahim berani menyembelih anaknya Ismail karena perintah Allah. Itu apalagi Nabi Ibrahim dengan berbagai beluk kisahnya yang banyak para asatid dan para ulama jelaskan di dalam kitab-kitabnya, yang mana Nabi Ismail itu adalah anak yang paling dicintainya dan anak yang paling disayanginya, karena setelah beberapa tahun berumah tangga dengan Siti Sarah, akhirnya dia tidak mempunyai anak, akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar dan mempunyai anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Allah suruh sembelih. Dan banyak lagi kisah-kisah, apalagi Rasulullah SAW itu, Rasul dilahirkan di Mekah, besar di Mekah, banyak keluarganya di Mekah, hasil perjuangannya di Mekah. Ternyata Allah suruh untuk pindah ke Madinah. Beliau pindah ke Madinah, sehingga pada waktu itu Rasul diembargo
dengan terjadinya sebelum terjadi perang Khandaq. Rasul itu diembargo sehingga tidak boleh ada logistik yang masuk ke Mekah. Itu sampai Rasul dengan banyak kisah menjelaskan sampai perutnya diganjal oleh batu untuk menahan lapar. Logikanya, kalaulah Rasul itu tidak jujur untuk menyampaikan hukum Allah, tentu dia akan menerima atau menyampaikan hukum yang enak-enaknya saja. Bahkan, kalaulah Rasul menyampaikan hukum itu karena hanya sebuah kedudukan atau karena hanya sebuah jabatan, dulu di Makkah itu orang yang memegang kunci Ka'bah itu adalah orang disebut orang terpenting atau bisa disebut orang paling penting di Makkah. Di lingkungan Makkah pada waktu itu orang yang memegang kunci Ka'bah itu orang penting. Disebut orang istilahnya kalau istilah kita mungkin disebutnya para tokoh-tokoh lah, para tokoh utama di kota Mekah pada waktu itu. Dan Rasul pun ditawari, Muhammad, peganglah kunci Ka'bah, kunci Ka'bah, tapi jangan sampai kamu menyampaikan hukum-hukum atau syariat-syariat atau ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran yang menyalahi ajaran-ajaran nenek moyang kita. Itu ajakan Abu Jahal, itu ajakan Abu Lahab. Muhammad, tinggalkan ajaranmu. Kamu mau kedudukan seperti apa, mau harta sebagaimana, mau kekayaan seperti apa, silahkan minta kepadaku, minta kepada kami akan kabulkan. Tapi dengan catatan, jangan bawa dan jangan ubah ajaran selain daripada ajaran nenek moyang kita. Itu hal-hal yang memang kalau kita melihat pada kondisi saat ini, di mana kebenaran terus dibungkam dengan berbagai fitnah dan berbagai propaganda, itu akan terjadi hal seperti itu. Di mana banyak orang dibungkam dengan ancaman, di mana banyak orang dibungkam dengan hal tekanan mental, ekonomi dan sebagainya, supaya dia mengikuti dan tidak menjalankan aturan Allah. Itu hal sunatullah sudah biasa. Jadi kalau kita sebagai muslim tidak ada tantangan, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi dalam perjuangan, itu tidak sunnah. Karena Rasul pun dalam menegakkan syariat 13 tahun Rasulullah SAW menegakkan kalimat tauhid, itu luar biasa tekanannya. Dari mulai upaya pembunuhan, upaya embargo, upaya istilahnya radikalisasi, intimidasi, bahkan mungkin sampai ke isolasi dan sebagainya. Itu Rasul alami itu. Dan hal itu sudah sunnah. Kalaupun kita perjuangan lurus-lurus saja, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan, terus tidak ada ancaman dan sebagainya dalam perjuangan, itu tidak sunnah. Dan hal itu mungkin bukan berarti itu tidak baik ya. Memang kita berharap perjuangan itu selalu lurus, tapi dalam sunnahnya Rasul dalam perjuangan itu banyak rintangan, banyak halangan. Nah apapun, tapi hal itu para Rasul dan para Rasul-Rasul sebelumnya dan sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi karena itu adalah tugas dari Allah dan harus disampaikan, dan Rasul itu menyampaikan apa yang Allah berikan seperti itu garisannya dan seperti itu tugasnya, maka Rasul sampaikan seperti itu. Tidak mungkin dilebihkan dan tidak mungkin dikurangi. Kata Allah, sholat 5 waktu, tidak mungkin Rasul, sholat ini banyak banget ya, coba sholat itu cuma 1 waktu aja. Itu mungkin kalau menyampaikan dengan hawa nafsunya atau dengan sifat kizibnya, berarti Rasul tidak akan menyampaikan 5 waktu. Cukup 1 waktu saja atau 2 waktu saja. Dan karena Rasul tidak membutuhkan pandangan dan jabatan dari manusia, buktinya Rasulullah ketika seorang Rasul hanya tidur dan hanya menempati sebuah rumah berukuran 4 ke 2 meter, bahkan ada yang mengatakan 4 ke 2,5 meter dan yang sebagainya, dan setelah
kita beberapa banyak media atau ada replika yang ditampilkan di beberapa media, itu rumah Rasulullah itu cuma tempat tidur, dapur, udah. Tidak ada kasur yang empuk, tidak ada makanan yang lezat, tidak ada tempat tidur yang nyenyak. Rasul itu hanya tidur di pelepah kurma. Itu seorang Rasul. Apakah Rasul tidak membutuhkan? Apakah Rasul tidak kaya? Rasul sangat kaya. Perlu saya tekankan, Rasul bukan miskin. Rasul sangat kaya. Tapi Rasul hidup dengan sederhana. Bukan hidup dengan glamor. Bukan hidup dengan menampilkan kekayaan. Karena kalau Rasul miskin, Rasul itu tidak sedikit, tidak kurang dari 300 unta, kurang dari 370 unta, tidak kurang dari 200 unta lebih untuk menikahi para istrinya. Rasul melamar Siti Khadijah, melamar dengan 350 unta. Bayangkan, Rasul melamar itu menikahi Siti Khadijah itu dengan 350 unta. Berarti Rasul itu sangat kaya. Tapi Rasul tidak memperlihatkan kekayaan dan Rasul hidup sederhana. Bahkan pernah Rasulullah SAW kejadian atau pernah ketika masuk ke rumah Ya Khumairah, karena Rasul itu memanggil istrinya Siti Aisyah, Ya Khumairah, adakah makanan untuk hari ini? Kata Siti Aisyah, hari ini tidak ada makanan ya Rasulullah. Rasulullah, oke, kalau begitu anak shaimun. Oke, kalau tidak ada, kalau mungkin bahasa kita ya, kalau tidak ada, aku berpuasa hari ini. Itu Rasul. Seorang Rasul yang kaya raya, tapi hidup sederhana. Beda dengan kita, kebanyakan kemampuan tidak ada, harta tidak punya, akhirnya terbawa oleh gaya hidup yang luar biasa. Nah, hal ini yang sangat kontras dan kontradiktif dengan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, bahwa Rasul itu jujur. Dan kalaulah Rasul tidak jujur, berarti apapun hukum yang akan merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan kehidupannya, merugikan kedudukannya, maka dia akan mengurangi, bahkan tidak akan menyampaikan hukumnya. Tapi dengan menyampaikan hukum itu, Rasul berani terima konsekuensi, baik konsekuensi tekanan, fitnah, hujatan, hinaan, cercaan, bahkan upaya pembunuhan. Ketika Rasul mau ke masjid, dilempari dengan disebut orang gila. Ketika Rasul lagi sembahyang, si Suraqah datang dengan coba mau membunuh Rasulullah. Ketika Rasul berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, bahkan dilempar. Ketika Rasul itu bersembunyi di sebuah gua sehingga ada diterangkan di surah Al-Ankabut. Nah, Al-Ankabut itu menerangkan tentang laba-laba yang dimaksud itu adalah laba-laba yang menjaga pintu goa di mana Nabi Yuna sama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Rasul itu dilempar dari luar oleh kafir Quraisy itu untuk menentukan bahwa di dalam goa itu tidak ada orang. Akhirnya batu itu mengenai pelipis Rasulullah SAW. Bahkan pada waktu itu ketika beliau dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, pada waktu itu gemetar. Kata Rasul, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan ragu, Allah bersama kita. Nah, itu sunatullah, di mana Rasulullah menyampaikan hal yang pahit walaupun itu mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, mengancam keluarganya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kalaulah Rasul itu berbohong. Kalaulah Rasul itu tidak menyampaikan hukum, dan tidak akan terjadi peperangan, dan Rasul tidak akan ada di medan perang. Di mana Rasul beberapa kali memimpin perang. Beberapa Rasul kalau tidak salah sekitar 43 kali Rasul memimpin peperangan. Dan alhamdulillah banyak yang dimenangkan, meskipun tidak sedikit atau banyak juga ada juga mengalami kekalahan, seperti terjadi di perang Uhud, di mana Nabi Yuna mengalami kekalahan karena dikhianati oleh kaum munafikin. Nah, hal itu berarti mana orangnya atau siapa orangnya yang merelakan dirinya atau
jiwanya kalaulah itu bukan tugas dari Allah. Jadi untuk kita sebagai seorang muslim sudah sunatullah kalau lagi memperjuangkan agama Allah, menyampaikan hukum Allah, hinaan, cercaan, nistaan, bahkan mungkin ancaman itu sudah pasti ada. Dan hal itu jangan aneh. Hal itu sudah pasti. Jangan pernah takut karena Rasulullah pun hanya berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, Iwan, mungkin itu salah satu atau satu pembahasan tentang sifat Rasul. Jadi simpulnya Rasul Nabi itu adalah manusia biasa seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun. Jadi laqad ja'akum rasulun azizun min anfusikum. Jadi telah diutus kepadamu satu utusan dari sebagian orang atau sebagian dari kalian. Maksudnya yang dimaksud dengan Nabi, yang dimaksud dengan Rasul itu manusia seperti kita, manusia biasa. Cuma Allah berikan keistimewaan dengan diberikannya gelar Nabi atau dengan gelar Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dan kalau Nabi Allah berikan gelar Nabi tapi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya, tapi Rasul disuruh untuk diberikan gelar Nabi dan disuruh menyampaikan kepada umatnya. Sehingga saya sudah bicarakan di awal tadi bahwa kalau Nabi bukan Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Nah, dan salah satu sifat yang wajib ada di Rasul itu adalah sifat sidik, artinya jujur, dan mustahil Rasul itu bohong. Karena kalau Rasul bohong, kita sudah membayangkan, sudah kita memahami dan mengetahui bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana perjalanan Rasul, bagaimana kegigihan para Rasul dalam memperjuangkan agama Allah. Banyak cobaan dan banyak ujian, tapi karena itu adalah tugas dari Allah, beliau jalankan. Nah, itu saja mungkin ikhwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah sedikit wawasan dan pengetahuan tentang Nabi dan tentang Rasul. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.